Api melalap sejumlah ruangan kelas SMA 1 Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sedikitnya 9 ruangan sekolah ludes terbakar. Petugas dan warga berjibaku memadamkan api. Namun api baru bisa dipadamkan usai petugas menurunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Jakarta, sejumlah lapak yang berada di area seluas 1.000 meter di Jalan Pinang, Pondok Labu, Cilandak hangus terbakar Minggu dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar dan merambat ke lapak lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari sebuah lapak. Api padam setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 75 personel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang perdalam informasi yang aktual dan juga komprehensif. Pemirsa, polisi menangkap suami yang memukul istrinya di pinggir jalan di wilayah Cinere, Depok. Saya Reinhard Sirait, inilah iNewsroom Weekend selengkapnya. Inilah video viral yang menunjukkan dugaan penganiayaan suami terhadap istrinya yang terjadi di kawasan Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat. Ironisnya, penganiayaan ini dilakukan di depan anaknya yang masih kecil. Saksi mengatakan dirinya sempat mendengar suara motor yang dikendarai pelaku. Namun saat sejumlah warga hendak menolong, pelaku justru memukul istrinya hingga anaknya menangis. Posisi dari atas nih, yang dari motor tuh. Nah pas di situ kan ada suara bruk gitu kayak motor jatuh. Nah saya lari ke depan ngeliat. Nah pas ngeliat di depan, nah itu perempuan ya lagi dihantam sama lakinya tuh. Polres Metro Kota Depok telah menangkap pelaku yang merupakan suami korban. Terkait video viral dugaan KDRT, pelaku suami terhadap istri di pinggir jalan di wilayah Pangkalan Jati Cinere, benar bahwa pelaku telah diamankan oleh Satreskrim Polres Depok dengan unit Reskrim Polres Cinere. Sementara pelaku dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Depok dan korban diminta juga kita arahkan untuk membuat laporan polisi di Polres Metro Depok karena akan ditangani oleh unit PPA. Motif sementara bahwa pelaku kesal dengan korban terkait masalah pembayaran biaya pengobatan. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di unit PPA Polres Metro Depok. Misteri pelaku pembuat video mesum berkebaya merah mulai terungkap. Pelaku dalam video diduga merupakan selebgram asal Surabaya. Teka-teki siapakah pemeran wanita berkebaya merah dalam video mesum yang baru-baru ini viral perlahan mulai terungkap. Kepolisian mencurigai pelaku pemeran wanita kebaya merah adalah seorang influencer dan selebgram asal Surabaya. Pihak kepolisian juga telah mengumpulkan data dan melakukan analisa wajah. Sebelumnya ramai diberitakan bahwa lokasi pembuatan video mesum tersebut di Bali. Namun, pasca hebohnya video mesum itu, Ditreskrim Sus Polda Bali telah melakukan penyelidikan dan dipastikan lokasi pembuatan videonya diduga bukan di Bali. Video itu diduga tidak dilakukan di Bali, hasil profilingnya. Itu meskipun ada mengenakan pakaian adat seperti itu. Ya, pakaian adat itu kan banyak juga yang model seperti itu. Jagat media sosial sebelumnya dihebohkan dengan viralnya video mesum pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan adegan tidak senonoh di salah satu kamar hotel. Pasca viralnya video tersebut, aparat kepolisian mencari tahu pelaku dalam video tersebut karena salah satu pemerannya mengenakan kebaya berwarna merah, menyerupai dengan pakaian adat Bali. Kita ke informasi berikutnya, pengemudi mobil pelaku tabrak lari terhadap seorang pesepeda di Gambir, Jakarta Pusat menyerahkan diri kepada polisi. Pelaku yang merupakan pengemudi taksi online nekat melarikan diri karena takut dihakimi massa.
Aksi tabrak lari terhadap seorang pesepeda di Simpang 4 Harmoni Gambir, Jakarta Pusat akhirnya mendapat titik terang. Pelaku merupakan pria berusia 31 tahun yang berprofesi sebagai pengemudi taksi online. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat kabur lantaran takut dihakimi massa. Saat kejadian, pelaku mengaku tengah membawa penumpang. Sementara korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka-luka, saat ini telah diizinkan kembali ke rumah. Identitas kendaraan yang tertangkap oleh kamera etle. Dari sana kami melakukan penyelidikan dan diketahui pemilik kendaraan serta pengemudi. Dan tim langsung turun ke lapangan, mendatakan ataupun mengecek ke rumah pelaku dan alhamdulillah memang semalam pelaku bisa kami amankan. Sebelumnya, detik-detik peristiwa kecelakaan yang dialami seorang pesepeda di perempatan Jalan Harmoni Gambir, Jakarta Pusat terekam video amatir dan viral di media sosial. Diduga korban yang bersepeda bersama rekan-rekannya tetap melaju kencang saat di persimpangan jalan dan menerobos lampu merah meski pesepeda lainnya sudah berhenti. Naas, korban tertabrak sebuah mobil yang melaju kencang. Pelaku sempat kabur sebelum akhirnya menyerahkan diri. Kecelakaan antara truk bermuatan minyak goreng dengan truk muatan tanah terjadi di ruas tol Jagorawi kilometer 2. Kecelakaan mengakibatkan minyak goreng tumpah di ruas tol dan kedua truk mengalami kerusakan. Kondisi truk muatan tanah ini ringsek pada bagian kabin penumpang, sementara tangki truk minyak goreng bocor. Usai keduanya terlibat kecelakaan di ruas tol Jagorawi, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Minggu siang. Seorang kernet truk tanah yang menjadi korban langsung dibawa petugas menggunakan ambulans karena mengalami luka pada bagian kaki lantaran sempat terjepit saat kecelakaan terjadi. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat truk minyak goreng tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh truk tanah. Suara tabrakan yang kencang sempat mengagetkan warga sekitar. Diduga tabrakan terjadi dalam kecepatan tinggi. Makanya jadi tabrak truk kosong kayaknya. Udah orang saya lagi duduk sini sih lagi dagang, tahu tiba jeger aja taman udah tuh punya hantem. Muatannya Pak, yang minyak goreng itu baru tumpah? Nggak tumpah, bocor. Kalau di atas ini memang ada berebut, ada di bawah aja. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang kendaraan hingga 2 km terjadi sejak pintu masuk tol Jagorawi di kawasan Cawang Uki dari arah Jakarta menuju Bogor. Sementara kedua truk yang terlibat kecelakaan kini telah dievakuasi petugas derek jalan tol untuk menghindari kemacetan lebih panjang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 2 orang tersangka buntut kasus overkapasitas di konser musik berdendang bergoyang. Penetapan 2 tersangka ini dilakukan usai polisi memeriksa 17 orang saksi. Usai memeriksa 17 orang saksi, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka kasus overkapasitas konser musik berdendang bergoyang. 2 orang tersangka yaitu penanggung jawab event berinisial HA dan direktur perusahaan yang menaungi sebuah event organizer berinisial DP. Meski telah berstatus sebagai tersangka, namun keduanya belum ditahan oleh polisi karena bersikap kooperatif. Polisi terus melakukan pendalaman untuk menyelidiki kasus ini dan kemungkinan adanya tersangka lain. Event organizer telah menjual tiket sejak bulan April. Kemudian di bulan September itu total tiket yang terjual itu 13.000 lebih. Ditambah bulan Oktober 14.000, total secara keseluruhan sebanyak 27.679 tiket yang jual. Sementara di bulan Oktober juga, atau tepatnya tanggal 12 Oktober, Satgas Covid mengeluarkan rekomendasi atas permohonan dari penyelenggara dengan jumlah peserta sebanyak 5.000. Ini angka yang sangat jauh sekali. Sebelumnya, konser berdendang bergoyang yang digelar 28 dan 29 Oktober lalu membawa petaka. 27 orang penonton pingsan akibat berdesakan saat menonton konser tersebut. Penonton melebihi kapasitas akibat jumlah tiket yang dijual oleh panitia tidak sesuai aturan. Hal itu diduga menjadi penyebab kepadatan penonton saat konser berlangsung. Akibatnya, panitia menghentikan paksa konser berdendang bergoyang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Banjir landa Provinsi Aceh, ratusan rumah terendam. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.